لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dihimpun di rumah Allah, sebaik-baik tempat, sebaik-baik rumah yang ada di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan rizki, dan rizki yang paling indah, paling besar adalah rizki ketika Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita dan izinkan kita melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab banyak orang yang punya rejeki materi yang luas, lapang, banyak, tapi dia enggak punya rejeki untuk datang ke masjid. Nauzubillah min zalik. Enggak punya rejeki dia untuk bangun subuh. Enggak punya rejeki dia bisa bersilaturahim, bertatap muka di majelis ilmu dengan saudara-saudaranya. Itu kehilangan rejeki itu. Ya, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk ketidakberkahan dalam ilmu, ketidakberkahan dalam rezeki, ketidakberkahan dalam keluarga. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, salat subuh ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab rahmat, asbab turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur dan berselawat kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi asbab hidayah bagi kita semuanya. Beliaulah yang mengantarkan kita untuk mengenal wahyu Allah, mengenal pedoman hidup dari Allah, mengenal syariat Allah, sehingga kita dapat menyelenggarakan kehidupan kita ini meskipun belum maksimal, meskipun belum optimal, kita menyelaraskan seluruh aspek kehidupan kita dengan syariat Allah, tetapi insya Allah mudah-mudahan dalam himpunan organisasi Jam'iyah Muhammadiyah, dalam kita berhimpun di majelis-majelis ilmu di Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Lamongan ini, insya Allah semakin mendekatkan kita, semakin memberikan kita pemahaman yang utuh pentingnya kita untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, kabar gembira dari bumi Palestina. Kok bisa pembantaian disebut kabar gembira? Kok bisa perang disebut kabar gembira? Kok bisa kematian belasan ribu
rakyat Palestina disebut kabar gembira? Kok bisa 160.000 unit rumah hancur disebut kabar gembira? Kok bisa 1,6 juta pengungsi Palestina di dalam wilayah jalur Gaza itu disebut sebagai kabar gembira? Ada yang tahu kenapa? Halo? Assalamualaikum. Belum ngopi ya? Jadi masih loading di sini nih ya. Pak Ustadz, kenapa kerugian-kerugian, penderitaan-penderitaan, bau kematian, bau mesiu dan peluru itu disebut sebagai kabar gembira? Bagi umat Islam, apapun yang menimpa kita, apapun musibah dan ujian yang diterima, yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya itu adalah sebuah bentuk kecintaan Allah kepada kita. Nabi SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Ya, ini logika bukan logika orang Lamongan. Bukan logika orang Jakarta. Apalagi orang IKN, enggak, ini bukan logika IKN. Sesungguhnya Allah kalau dia mencintai seorang hamba, ya Allah, kalau mencintai seorang hamba, apalagi kumpulan hamba, apalagi banyak hamba, jutaan hamba, ibtalahu. Allah pasti akan menguji hamba itu. Ini logika Islam, ini logika Quran, ini logika sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah jika dia mencintai seorang hamba, maka dia pasti akan menguji hamba itu. Ya. Hamba yang menjadi kekasih Allah, hamba yang dicintai oleh Allah, dia pasti akan diuji dan dia akan lulus dengan hasil keimanan, kesalehan, ketakwaan, kesabaran yang lebih baik daripada sebelum dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah fungsi ujian. Maka Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Ankabut, tahu surat Al-Ankabut? Halo? Assalamualaikum. Juz berapa? 21. Allah Ta'ala mengatakan apa? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Bebas mengatakan kami telah beriman. Sementara mereka tidak diuji, belum diuji oleh Allah, belum diberikan fitnah dalam keimanannya. Ya, enggak mungkin. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Enggak mungkin orang kalau dia menyatakan diri beriman kepada Allah, lalu kemudian dia dibiarkan tanpa ada ujian. Ujian naik kelas keimanan. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ayat berikutnya mengatakan demikian. Sungguh kata Allah, demi Allah kami telah menguji umat-umat sebelum mereka. Untuk apa kita diuji keimanannya oleh Allah? Agar dia bisa memilah-milah. Agar Allah bisa menyeleksi. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu, mana orang-orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya, ya, bukan cuma di bibir, bukan cuma di ucapan, tapi betul-betul iman itu hadir dalam perilakunya, dalam tindakannya, dalam sikapnya menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Ta'ala.
Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah akan menyeleksi di antara hamba-hamba yang diuji itu, mana di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rakyat Palestina ini bukan sekarang saja mengalami ujian seperti ini. Dan mereka mengalami ujian berat seperti itu, penjajahan, penistaan, pembunuhan, pembantaian itu bukan sekali dua kali. Dan itu adalah cerminan bahwa mereka adalah mewakili kita. Ya. Itu cerminan orang Palestina itu menghadapi ujian seperti ini, itu tanda bahwa umat Islam ini tidak baik-baik saja. Sebab kompas al-busalah yang menentukan arah dan menempatkan posisi umat ini ada di mana, itu bergantung kepada dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi ketika saudara membaca ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir, itu bukan hanya bercerita tentang Isra Mi'raj. Bukan hanya bercerita tentang dalam ayat yang ringkas itu perjalanan yang mukjizat dari Allah. Yang hanya kita dengar dari satu pengajian ke pengajian yang lain, dari satu peringatan lain Isra Mi'raj setiap tahun. Ya. Tapi ketika Allah menyebutkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu adalah sebenarnya dua masjid ini diikat oleh Allah menjadi satu, dan itulah yang menentukan arah kemuliaan umat Islam ini. Kalau dua masjid ini ada salah satu di dalamnya ada entitas asing, ada penjajahan asing terhadap dua masjid ini, maka berarti itu adalah tanda sirene bahaya bagi eksistensi umat Islam. Kenapa? Karena Masjidil Aqsa itu kiblat pertamanya umat Islam, dan Masjidil Haram adalah kiblat kita sampai sekarang, sampai hari kiamat. Kalau ada dua entitas asing, penjajahan, pembantaian di salah satu rumah Allah ini, yang dua-duanya adalah masjid yang pertama dibangun oleh Allah di atas muka bumi, karena Nabi SAW mengatakan apa? Ketika ditanya ayyul masjid bunya awalan, itu Nabi menjawab apa? Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya? 40 tahun kata Rasulullah SAW. Maka ayat itu memberikan sebuah gambaran geopolitik global. Ya. Jadi kalau kita baca ayat Quran ini bukan cuma soal ibadah, bukan soal ritual, bukan cuma soal peristiwa-peristiwa biasa. Ketika Bapak Ibu baca surat Al-Isra, baca surat Ar-Rum, baca surat Al-Ahzab, baca surat macam-macam itu yang Allah turunkan, terutama di periode Madinah, atau di akhir-akhir periode Makkah, itu adalah surat-surat, ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana kondisi umat Islam ini secara global. Ketika turun surat Ar-Rum, Allah berarti sudah mengatakan bahwa umat ini pasti akan mengalahkan dan menundukkan Romawi dan Persia. Ketika Allah menurunkan surat Al-Isra, berarti pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tamkin kepada umat Islam, kekuatan dan kekuasaan umat Islam untuk mengalahkan dominasi Bani Israel. Pasti itu. Dan yang menjadi busalah, menjadi kompas yang menentukan perjalanan hidup umat ini adalah Al-Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Penjajahan atas salah satu masjid itu berarti cermin bahwa umat Islam ini masih dijajah. Assalamualaikum. Loh. Indonesia sudah merdeka, Pak? Sudah merdeka? Ya, resminya merdeka. Sudah 78 tahun resminya merdeka, tapi kan belum merdeka sesungguhnya.
Negara-negara lain sudah merdeka, iya dari kolonialisme ada proklamasi kemerdekaan masing-masing negara muslim. Tapi kita sebenarnya belum merdeka, kenapa? Karena penjajahan atas Baitul Maqdis, penjajahan atas Al-Aqsa, itu menandakan bahwa umat Islam di seluruh dunia ini belum bebas dari penjajahan. Karena pusat komandonya ada di mana? Ada di sana. Kenapa pusat komando umat Islam ada di Masjidil Aqsa? Karena Rasulullah SAW datang jauh-jauh, diantar oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Isra hanya untuk menjadi imam salat di Masjidil Aqsa. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi imam siapa? 124.000 nabi dan rasul. 313 diantaranya rasul pilihan Allah, yang tidak disebut namanya dalam Al-Quran, 25 diantaranya yang ada di dalam Al-Quran. Untuk jadi apa? Pemimpin dunia. Nabi menjadi pemimpin dunia, menjadi pemimpinnya para nabi dan rasul itu dinobatkan, diangkat di mana? Di Masjidil Aqsa. Berarti kalau kepemimpinan Islam tidak hadir di bumi Palestina, tidak hadir di bumi Baitul Maqdis, maka yang namanya umat Islam ini pasti dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mulai dari mana? Cara kita berpikir, cara kita belajar, cara kita berpakaian, cara kita hiburan, cara kita memandang persoalan ini masih dijajah dan disetir oleh peradaban Barat, di mana peradaban Barat itu di abad modern inilah yang dikendalikan otaknya itu oleh apa? Oleh ideologi akidah Judeo-Kristen, Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalau umat Islam tidak memiliki kekuasaan di bumi Baitul Maqdis, meskipun Anda saudara bisa umroh setiap tahun ke Mekah, Madinah, meskipun Anda bisa sholat Jumat tiap minggu di masjidnya masing-masing, meskipun kita bisa melaksanakan ini dan itu kebaikan-kebaikan, tetapi umat ini secara global dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya. Kenapa? Karena kita, alam pikiran kita, mindset kita, worldview kita, cara bertindak kita, cara manajemen kita, itu semua dikendalikan oleh nilai-nilai sekuler, nilai-nilai kufur yang sedang bercokol di bumi Baitul Maqdis. Ini nggak main-main, Pak. Bicara tentang Palestina ini adalah bicara tentang apa? Peradaban. Ya. Maka rakyat Palestina ini yang berjuang di sana, itu adalah cerminan bagi kita. Itu adalah wakil kita yang kita ini sedang menghadapi apa? As-sira' al-hadari. Ya. Pertarungan peradaban. Kalau Anda tidak ingin menyebutnya sebagai konflik peradaban atau clash of civilization, ya, karena bukan itu intinya. Inti daripada pertarungan antara nilai Islam dengan nilai-nilai kufur, nilai-nilai sekuler itu adalah pada the perpetual clash between Islamic worldview and Western worldview. Apa itu, Ustaz? Bahasanya bahasa planet ini. Orang Lamongan ngerti kagak ini? Insya Allah ngerti ya. Kalau kata istilah Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Al-Attas, ya, orang Indonesia asli lahir di Bogor, tapi jadi guru besar, jadi profesor di Malaysia. Ya, banyak menulis buku, di antara buku yang paling terkenal, paling luar biasa ya di dunia Islam itu adalah Al-Islam wal-Almaniyah, Islam and Secularization. Itu menulis bahwa pertarungan antara Islam dengan Barat itu sebenarnya bukan persoalan konflik militer, bukan konflik ekonomi, bukan macam-macam. Itu hanya dampaknya saja. Tapi yang menjadi inti daripada itu semua adalah pertentangan atau konflik antara nilai pandangan hidup Islam dengan nilai pandangan hidup sekuler. Dan yang berkuasa di Baitul Maqdis adalah Zionisme
kapitalisme, nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam dan nilai-nilai bertentangan dengan kemanusiaan, yang itu dikendalikan oleh negara adidaya yang namanya Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, mereka ini menghadapi apa? Penjajahan 75 tahun. Dari tahun 1948. Ya. Intifada yang pertama itu tahun 87. Lahirnya gerakan perlawanan Islam di jalur Gaza. Jalur Gaza ini adalah jalur yang sangat strategis. Bagi seluruh penjajah dan agresor yang pernah menguasai Baitul Maqdis, dia harus melewati ini. Dalam sejarahnya, kalau jalur Gaza jatuh, jalur Gaza ditaklukkan, jalur Gaza tidak ada perlawanan sama sekali, berarti Baitul Maqdis itu sudah diambil oleh musuh. Tapi selama masih ada perlawanan di jalur Gaza yang menjadi gerbang menuju Baitul Maqdis, maka berarti kita masih punya harapan. Punya harapan bukan istilah partai. Ya, itu lain lagi ya. Saya nggak bicara partai di sini. Ya, 1987 kita punya harapan. Harapan lagi. Itu intifada yang pertama. Pemberontakan rakyat Palestina yang pertama menentang penjajahan Zionis. Intifada yang kedua tahun 2000. Israel tidak bisa tidur nyenyak di jalur Gaza sampai dia keluar full penuh diserahkan kepada otoritas Palestina tahun 2005. Ini peristiwa besar kalau saudara perhatikan. Saya waktu itu ada di Mesir masih belajar, masih studi di Mesir. Tapi sebelum keluar Israel dari jalur Gaza ini banyak sekali peristiwa. Ya. Syahidnya Ahmad Yasin, pendiri gerakan Hamas, syahidnya Yasser Arafat, presiden Palestina, otoritas Palestina. Ya. Yasser Arafat saja yang sudah menandatangani perjanjian damai dengan Israel, itu mati diracun. Kantornya di tepi barat di Ramallah itu dibombardir, Pak, sama seperti Gaza sekarang. Itu yang mau berdamai dengan Israel. Digituin. Apalagi yang nggak mau berdamai. Maka wajar. Sekarang kondisi Gaza seperti itu. Ya, jahat memang, binatang itu. Israel ini binatang. Political animals, yang itu adalah cermin dari Amerika, negara adidaya menguasai dunia. Kalau Anda ingin tahu bahwa dunia dalam cengkeraman penjahat, itulah yang Anda bisa saksikan di jalur Gaza. Segala macam kejahatan ada di sana. Kebrutalan semua ada di sana. Ketidakperi kemanusiaan semua ada di sana. Ya. Itulah yang dihadapi oleh kita umat Islam yang menjadi korban. Ya. Maka 2005 Israel keluar dari jalur Gaza, 2006 pemilu Palestina, dan yang memenangkan pemilu pertama di Palestina ini adalah gerakan perlawanan Islam yang memimpin sekarang pertempuran di jalur Gaza dan tepi barat. Menguasai 76 kursi parlemen dari 132 atau 120-an. Ya. 2009 muncul lagi operasi militer, operasi yang disebut dengan Al-Furqan. 2012 Hijaratus Sijil namanya. 2014 Al-Asful Ma'kul. 2019 Sayhatul Fajr. 2021 kemarin waktu masa pandemi, orang Islam sholat tarawih, itikaf di Ramadan itu diganggu, ya, diserang oleh tentara Zionis. Ya, itu nama operasinya dibalas oleh Hamas ini dengan apa? Dengan operasi apa namanya? Saiful Quds. Dan 2023 ini adalah yang disebut dengan Tufanul Aqsa atau Badai Al-Aqsa. Ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ketika ada perlawanan terhadap penjajah bengis yang menguasai Baitul Maqdis, yang berarti dia pusat kejahatan itu di dunia ini, menguasai jantungnya umat Islam yang ada di Baitul Maqdis, salah satu dari dua masjid suci
dalam Islam, berarti ketika masih ada perlawanan rakyat Palestina, berarti kita masih memiliki harapan dan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena berarti umat ini walaupun ditindas, umat ini walaupun dilemahkan, tetapi ada semangat untuk melawan. Dan setiap perlawanan terhadap penjajahan dan kezaliman, itu berarti menumbuhkan suatu optimisme pada diri umat ini. Itu berarti ada satu kebaikan. Kenapa? Inilah yang menggenapkan nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khadhalahum, atau dalam redaksi lain man khalafahum wala ma asabahum min la'wa, dalam redaksi hadis yang lain, ya, hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Ini berarti mencerminkan bahwa ada segolongan umat ini yang masih baik. Ya. Ketika umat Islam di mana di Jazirah Arab sedang tidak baik-baik, di Afrika tidak baik-baik, di mana-mana kita menyaksikan kelacuran dan kezaliman di tengah-tengah kaum muslimin, maka ketika ada perlawanan di Palestina ini, di bumi Baitul Maqdis, berarti ini menunjukkan bahwa umat Islam ini masih ada harapan, ada kebaikan. Sebab Nabi mengatakan apa? Akan ada terus-menerus sekelompok umatku. Jadi nggak banyak, segolongan aja. Ya. Zahirina 'alal haq, mereka ini tegas dan menegakkan kebenaran, menampakkan kebenaran, ya. Mengalahkan musuh-musuh mereka, dan tidak membahayakan mereka, saudara-saudaranya yang membiarkan mereka, man khadhalahum, membiarkan mereka berjuang sendiri. Nah, seperti sekarang terjadi. Ya. Dalam saya perhatikan, ya, sejak saya mengikuti masalah Palestina ini sejak lama, mulai dari Intifada 2000, kemudian 2005 Israel menarik diri dari jalur Gaza, kemudian muncul operasi-operasi militer mulai 2008-2009 itu, dari Amaliyatul Furqan sampai Badai Al-Aqsa ini, tidak pernah saya menyaksikan serangan yang lebih dahsyat yang dilancarkan oleh Israel seperti sekarang ini. Dan tidak pernah ada serangan kepada pejuang Palestina yang ingin menghancurkan dan membunuh karakter para pejuang Palestina, kecuali di tahun ini. 2008, 2012, 2014, 19, 21, saya belum pernah mendengar ada celaan dan caci maki dari sebagian orang yang pakai sorban, pakai jenggot, ya, mohon maaf, yang tampilannya ustadz, syekh, kiai, mubalik, seperti yang mencela pejuang Palestina seperti yang ada pada tahun ini. Ini berarti menyingkap semua pengkhianat yang menjelekkan dan menyalahkan para pejuang kita di Palestina. Inilah puncaknya sekarang. Maka kalau saudara baca surat Al-Ahzab, oh nyambung itu. Al-Ahzab itu, ya. Surat Al-Ahzab, Pak, dari awal saja Allah sudah mengatakan, begitu mengerikannya pemandangan koalisi kaum musyrikin dengan Yahudi di Madinah ketika ingin menghancurkan Islam. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun. Ya kan? Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzunun. Kondisi yang mengerikan pada saat perang Ahzab itu, sebelum mereka dihancurkan oleh Allah dengan mengirimkan apa? Angin yang keras, dingin,
menghancurkan bala tentara mereka dan persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Apa kata Allah? Idja'ukum min fawqikum, mereka datang dari arah atas dan bawah. Dari arah atas kaum musyrikin 10.000. Dari bawah, dari dalam Madinah Yahudi menghimpun kekuatan juga puluhan ribu. Wa izzaghatil absar, mata itu yang memandang itu menjadi apa? Terpana. Zaghatil absar, geleng-geleng kepala. Umat Islam melihat kekuatan yang ingin menghancurkan Islam itu. Dan hati kamu itu, hati kalian umat Islam, itu sampai naik ke tenggorokan. Ya, karena saking takutnya. Sama ketika pemandangan bagaimana serangan Israel ini di backup oleh Amerika dari darat, laut, dan udara itu begitu mengerikan. Padahal yang diminta oleh para pejuang Palestina itu ketika serangan 7 Oktober itu, mereka menawan ya, warga Israel dan tentara Israel hanya untuk ditukarkan dengan sandera, dengan tawanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel. Tuntutannya cuma itu. Supaya apa? Israel menghentikan kekejaman terhadap tawanan-tawanan Palestina yang ada di penjara Zionis. 7.000 tawanan, mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua. Perempuan banyak yang ditawan. Pejuang-pejuang yang ada di Baitul Maqdis. Maka kebanyakan tawanan Israel itu adalah berasal dari tepi barat, di mana mereka rata-rata adalah mereka yang menjaga Masjidil Aqsa, pulang sholat dari sana, diciduk, digebukin, dimasukin penjara tanpa ada pengadilan, tanpa ada perbuatan kesalahan. Dia apa? Dan diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi di penjara-penjara Zionis. Dan masa tahanan itu seenaknya saja bisa ditambah. Ya? Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bayangkan. Sebab apa? Perbuatan dia tidak melakukan perbuatan kriminal apa-apa. Ya. Yang mati tawanan Palestina di penjara Zionis, itu kalau belum selesai masa tahanannya, selesai, jenazahnya tidak akan dikeluarkan dari penjara. Masih di penjara, Pak. Ini bangsatnya Israel itu. Ya. Bajingan betul. Itu saudara kita itu diperlakukan seperti itu, Pak. Mayatnya itu masih dalam apa? Dalam peti es. Di kulkas, masih dalam penjara, coba bayangin. Dikembalikan ke keluarganya aja enggak, dikuburin aja enggak. Harus menyelesaikan masa tahanannya sampai dia selesai berapa masa tahanannya. Ini yang menyebabkan para pejuang Palestina itu ya melakukan serangan itu untuk apa? Mengambil orang-orang Israel ini dan tentara Israel ini untuk apa? Ditukarkan dengan tawanan umat Islam yang ada di penjara Zionis itu. Tapi apa ya? Mereka nggak mau menukar ini. Malah yang melakukan apa? Serangan ini dengan dalih ini memberantas terorisme dan lain sebagainya. Inilah opini yang mereka kembangkan, ya. Dan itulah yang menunjukkan apa? Wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Coba bayangkan, hujan bom, ini bukan hujan air. Ya. Hujan roket, ya, bukan hujan petir kayak di kita, ya. Wa tazunnuna billahi zunun. Nah, disitulah umat Islam ini betul-betul diuji oleh Allah. Hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Maka muncul serangan dari kaum Zionis itu luar biasa. Serangannya tidak pernah ada serangan yang seperti dilakukan oleh Israel seperti ini sebelumnya. Dan yang kedua, serangan yang dilakukan oleh opini-opini perang media, termasuk Israel mengerahkan buzzer-buzzernya, ya, di seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa dunia, termasuk ya, apakah ada kaitannya langsung atau tidak, itu dengan ya, buzzer-buzzer ngustad. Ya. Enggak di Arab, enggak di Nusantara. Enggak yang mancung hidungnya atau yang pesek, sama aja. Menyuarakan, mengopinikan bahwa pejuang Palestina ini salah, keliru, sesat, ya, karena melawan penjajahan Zionis Israel dengan dalih macam-macam. Ya, tidak pernah saya mendengar dan menyaksikan celaan seperti itu
seperti yang dilakukan kaum munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata orang munafik di surat Al-Ahzab? Oh, direkam tuh. Jadi surat Al-Ahzab ini pentingnya kalau kita baca sirah Nabi, baca Quran, ya. Kalau kita membahas masalah perang-perang itu, ternyata yang dihadapi oleh umat Islam itu bukan hanya perang senjatanya yang disorot, bukan hanya kekuatan manusianya yang disorot, tapi perang asimetris, perang opini dan media. Yang dulu di zaman Nabi, perang media dan opini itu dihembuskan oleh orang-orang munafik untuk melemahkan semangat perjuangan itu. Coba lihat di surat Al-Ahzab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Mulai dari ayat 18 tuh. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tunal ba'sa illa qalila. Allah sungguh telah mengetahui mana siapa saja para penghalang untuk berperang. Ya. Dan mereka yang berkata kepada saudaranya, marilah bersama kami. Enggak usah serang Israel. Enggak usah serang penjajah. Ya. Hamas itu salah karena enggak koordinasi katanya dengan pemerintahannya dan negara-negara Arab. Hello. Mau koordinasi gimana, Bos? Pemerintahannya itu digaji, pemerintah otoritas Palestina digaji sama Israel. Mau koordinasi dengan negara Arab mana? Saudi, Mesir, Yordan, Emirat, yang mana mereka sudah jadi kaki tangan Israel. Sudah berhamburan ingin apa? Normalisasi politik dengan Israel. Sudah menandatangani Abraham Accord, sudah menandatangani ini. Bikin segala macam proyek. Abraham Religion, Abraham Accord, apalah macam-macam namanya itu. Ya. Untuk apa? Untuk memuluskan proyek Zionisme. Kalau mereka mengadakan musalahah, rekonsiliasi, perdamaian dengan Zionis, menerima Israel sebagai bagian dari negara di Timur Tengah, menjadi anggota normal yang wajar di Timur Tengah. Coba bayangkan, ini peralihan yang luar biasa di dunia Arab sekarang. Ketika tahun 47, seluruh negara Arab tanpa kecuali menolak UN partition, ya, pembagian Palestina menjadi dua, untuk Israel dan untuk bangsa Palestina, tahun 1447, ditolak semua konsep itu. Tapi sekarang, ya, setelah berapa tahun? 74 tahun, ya, itu semua negara Arab sudah hampir semuanya menyetujui, bahkan mengakui Israel itu sebagai negara yang sah di Timur Tengah. Peralihan yang luar biasa ini. Artinya apa? Program cuci otak, program pendekatan kepada penguasa-penguasa Muslim ini berjalan dengan masif. Ya, hanya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Ya. Ini para penghalang. Jangan, bilang jangan. Ini salah, ini sesat. Nggak boleh berjihad tanpa izin ulil amri. Kalau negara betul kayak Indonesia, ya. Ada agresor negara datang, lain mau menginvasi kita, ya kita jihad dengan ajak pemerintah. Pemerintah harus berada di depan. Tapi Palestina ini bukan negara. Palestina ini tanpa negara sekarang ini. Sekarang cuma dibuat otoritas Palestina itu adalah weak state, negara yang lemah. Tidak ada yang namanya unsur negara di situ. Keluar masuk rakyat Palestina saja harus mengalami cek poin dari Israel. Pajak rakyat Palestina saja yang ngambil itu Israel, baru diberikan kepada Palestina, negara Palestina. Itu pajak. Ya. Semua masuk ke Israel dulu. Baru dia nanti yang keluarkan. Jadi kalau ada yang melawan, itu pajak Palestina nggak akan diberikan kepada rakyat Palestina. Ini negara, enggak. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang bukan orang yang mengerti di sana perjuangan bagaimana menghadapi penjajah, tidak pantas dan tidak berhak kita memfatwakan kepada mereka, kamu jangan berjihad melawan Israel Zionis tanpa izin ulil amri kalian. Aduh, ini luar biasa. Ya. Asyihatan alaikum, udah gitu,
Udah melemahkan dan menyurutkan perjuangan, ini malah mereka apa? Pelit. Asyihatan alaikum. Gak mau ngasih bantuan juga. Tentara enggak, senjata enggak ya, untuk melindungi diri. Pelit pula ngasih bantuan. Fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut wa idza dhahabal khaufu salaqukum bi alsinatin hidadin asihatan 'alal khair. Ulaika lam yu'minu fahabatallahu a'malahum wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Ini semua gambaran-gambaran ini ada dalam Quran ya. Luar biasa digambarkan. Karakternya mirip, sama itu. Jadi yang dihadapi oleh Nabi SAW bukan hanya bagaimana memikirkan strategi menghadapi musuh di lapangan, bagaimana caranya kita bisa menang, tapi juga Rasulullah menghadapi tikaman-tikaman opini media dari orang-orang munafik di zaman Nabi itu, dan inilah yang dihadapi oleh para pejuang kita. Tidak ada peperangan di Palestina yang sekeras saat ini, baik yang ditimpakan oleh musuh dari luar maupun yang ditimpakan oleh orang-orang dari dalam diri kita sendiri. Ini berarti ada masalah serius, Pak, di dunia Islam. Mohon maaf. Ini masalah serius. Berarti sebagian kita di antara kaum muslimin ini sudah berada di barisannya mereka walaupun masih nampaknya malu-malu. Berarti sudah ada di antara kita ini yang sudah termakan oleh cara berpikir dan cara pandang musuh Zionis Israel. Berarti di antara kita ini sudah ada yang tidak melihat permasalahan Palestina dengan jernih. Persis seperti yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita mau meneliti, mengkajinya. Maka itu, ya, apa kabar gembiranya dari Palestina? Inilah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, bahwa masih ada kebaikan dari bumi Palestina yang menjadi kompas perjuangan umat Islam di seluruh dunia melawan kezaliman. Berarti kita masih ada harapan, ada perlawanan terhadap dominasi Israel dan Amerika. Ini adalah kebaikan, ini kabar gembiranya. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, kabar gembiranya bahwa masih ada umat Islam sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi ataupun orang-orang yang membiarkan mereka berjuang sendiri. Tidak ada yang membahayakan mereka apapun penderitaan yang mereka alami. Hatta ya'tiyahum amrullah, sampai betul-betul datanglah keputusan Allah dan mereka tetap konsisten seperti itu. Wahum kadzalik. Ditanya Nabi oleh para sahabat, di mana mereka orang-orang ini ya Rasulullah? Ainahum ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Hum fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Mereka itu adanya di Baitul Maqdis dan di seputar Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu meliputi seluruh bumi Palestina. Termasuk kota Al-Quds, ya, Yerusalem, dan kota-kota yang ada di wilayah Palestina itu disebut Baitul Maqdis. Karena itulah tempat perjuangannya. Bahkan Baitul Maqdis itu mencakup juga wilayah Tursina, Mesir, Gunung Sinai. Yang disebut di dalam ayat Al-Quran, surat At-Tin, Wat-Tini, Waz-Zaitun, Wa-Turi Sinin, Wa Hadzal Baladil Amin. Jadi selain Makkah, yang disebut dalam ayat itu, surat At-Tin itu adalah Baitul Maqdis namanya. Inti dari Baitul Maqdis adalah Al-Quds, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, yang ruasnya itu 144.000 meter persegi atau 14,4 hektar. Maka umat Islam harus datang ke sana, melihat ke sana, membela perjuangan umat Islam ya di sana, mengetahui di sana dengan informasi-informasi yang akurat, yang benar, agar kita dapat membela mana yang hak dan menjauhi mana yang batil. Itu kabar gembira yang kedua. Kabar gembira berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dengan adanya badai Al-Aqsa ini, itulah yang kemudian memberikan gambaran kepada kita tentang ya pemilahan antara yang hak dan yang batil.
fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kabar gembira yang lain adalah Badai Al-Aqsa ini berhasil menggagalkan proyek normalisasi negara-negara muslim dengan Israel. Ya, ini sudah hampir jadi. Sudah hampir deal, di bawah tangan, cuma malu-malu kucing. Ya, setelah Emirat, Bahrain, ya, Maroko, ya, ini sudah hampir jadi ini deal antara Saudi dengan Israel, normalisasinya. Maka gagal ini tidak jadi, karena apa? Kebrutalan itu. Makanya ya dari kubu sana ini mengerahkan ya beberapa orang ya untuk menyerang Hamas ini gitu. Ya, dengan berbagai macam syubhat. Jadi kelihatan itu gagalnya. Kemudian gagal apa lagi? Meruntuhkan agenda The Deal of Century. Ini bahaya sekali. Deal of Century ini diluncurkan tahun 2017 ya. Kemudian diikuti dengan pemindahan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu menandakan The Deal Century ini jalan. Kemudian sudah ditawarkan semua negara-negara Timur Tengah, ya, dengan apa? Palestina diberikan negara merdeka, tetapi dengan batas-batas yang baru, dengan wilayah baru, dengan ibu kota yang baru, bukan Al-Quds, bukan ada yang di sana ada Masjidil Aqsa. Jadi adanya di gurun sebelah timur Yerusalem. Kota baru yang disponsori oleh Amerika, dibiayai dengan pendanaan 50 miliar dolar. Ya, jadi memang lagi musim di dunia ini dibikin ibu kota baru. Lagi musim. Dan itu proyeknya mulai dari Al-Quds dipindahkan, bukan jadi ibu kota Palestina, bukan jadi ibu kota umat Islam. Ya, karena ibu kota umat Islam di akhir zaman itu di mana? Al-Quds, ya. Maka mereka sudah pikirkan itu, jangan sampai ini terjadi. Ini harus dikeluarkan, harus bikin peta baru, ya, harus bikin roadmap baru dunia ini. Mereka yang kendalikan 50 miliar dolar, ya, dengan imbalan tadi. Palestina tidak punya ibu kota Al-Quds, tidak punya Masjidil Aqsa, dan itu mereka akan kuasai sepenuhnya. Akan dikosongkan sepenuhnya, dan jalur Gaza harus dikosongkan. Kenapa? Karena itu bumi ribat, dan di situ ada mereka mau buat jalur terusan baru yang menandingi terusan Suez. Dengan jalur di situ di laut jalur Gaza ini ada menyimpan cadangan gas yang sangat besar. Maka mereka mau hancurkan jalur Gaza ini. Tapi insya Allah dengan izin Allah, dengan kekuatan solidaritas kita umat Islam, dengan doa kita semuanya, dengan dukungan kita semuanya, kita akan bisa menggagalkan makar-makar buruk mereka, makar-makar jahat mereka. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dan yang terakhir, kabar gembira dari Allah adalah tentang bumi Palestina ini, berarti itu akan memberikan kabar kepada kita bahwa dekatnya pembebasan Masjidil Aqsa, dan ini menandakan kerusakan yang kedua sangat besar yang dilakukan oleh Bani Israel, menggenapi pembuktian daripada firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Isra Bani Israel. Saudara kalau baca surat Bani Israel dari ayat 1 sampai 7, satu halaman pertama itu coba dibaca diulang-ulang. Ya, sebagaimana saudara baca ya 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi, baca ini 10 ayat pertama surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Itulah roadmap perjuangan umat Islam di akhir zaman kalau ingin mengalahkan dan menghancurkan dominasi kesombongan Bani Israel, kesombongan Yahudi, maka jawabannya ada di situ. Pertama harus ada ibadan lana, yang kedua ada uli ba'sin syadid, kemudian Allah akan menggenapkan janji yang kedua itu, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Kalau datang janji Allah yang kedua menghancurkan kebiadaban Bani Israel,
maka hamba-hamba kami tadi, yang ada di ayat 5 itu, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, uli ba'sin syadid, mereka akan dibangkitkan lagi oleh Allah untuk melawan kebiadaban Israel ini, Bani Israel. Maka apa? Liyasu wujuhakum, supaya mereka pejuang-pejuang ini dapat menyuramkan wajah-wajah Bani Israel. Semua wajah Bani Israel sekarang ini disuramkan oleh Allah dengan apa? Tampilnya perlawanan Palestina yang ada pada tahun ini. Wajah ekonominya suram, wajah politiknya suram, wajah diplomasi Israel suram, wajah militernya juga suram. Terbukti apa? Iron Dome itu sudah bobol. Sistem pertahanan udara Israel bobol, itu suram tuh. Maka roket-roket, rudal-rudal dari jalur Gaza, Palestina masuk ke kota-kota Israel. Itu bikin mereka suram. Dan menyebabkan lebih dari 1,5 juta warga Israel, pemukim haram Israel di Palestina, itu mengungsi sekarang. Jadi bukan hanya warga Palestina yang mengungsi, tapi Israel sekarang mengalami pengungsian warganya dari wilayah-wilayah yang dekat dari jalur Gaza. Ini baru pertama kali dalam sejarah. Ya. Suram. Masa depan politiknya suram, perpecahan internal di Israel sangat luar biasa. Ya. Inilah yang kita harapkan, liyasu wujuhakum, dan Allah akan di akhir daripada peristiwa itu Allah mengatakan apa? Waliyadkhulul masjid. Mereka para pejuang-pejuang ini, ibadan lana uli ba'sin syadid, mereka akan memasuki Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana mereka dahulu telah melakukannya untuk pertama kali, yaitu di zaman siapa? Khalifah Umar Ibnul Khattab, yang menaklukkan Baitul Maqdis bersama para sahabatnya, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Khalid Ibnul Walid, dan para sahabat-sahabat lainnya, yang kemudian mereka banyak hijrah tinggal di Palestina, di bumi Palestina ini. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan mereka akan mengalahkan, menghancurkan kesombongan Bani Israel dengan kehancuran yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra, Bani Israel. Maka ayo mulai sekarang kita dawamkan baca surat Bani Israel. Surat Al-Isra ya, dibaca sebagaimana Nabi membaca surat Al-Isra ini setiap malam sebelum tidur. Ya, kalau kita ingin membantu perjuangan Palestina, ada syaratnya. Bukan cuma keluar uang, bukan cuma keluar donasi, ya, tapi keluar juga apa? Upaya kita, mujahadah kita, spiritual kita. Baca surat Al-Isra sebelum tidur, sebagaimana Nabi sering membaca setiap malam ya. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, setiap malam sebelum tidur Nabi itu tidak tidur kecuali membaca 2 surat. Pertama surat Az-Zumar, yang di dalamnya ada ayat apa? Ada ayat yang di halaman terakhirnya itu tentang surga neraka. Ya. Futihat abwabuha qala ini dan seterusnya, futihat itu. Yang kedua adalah surat Bani Israel. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri, memiliki kekuatan spiritual, meyakini janji Allah Subhanahu wa taala tentang kehancuran Bani Israel, dan agar umat Islam ini memiliki karakter, sifat-sifat ibadah lana yang diungkapkan oleh Allah di seluruh isi surah Bani Israel. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan kepada saudara, Bapak Ibu semuanya. Ini silaturahim saya yang kedua di Masjid Al-Azhar ini. Insyaallah nanti agak siangan, pukul 8 saya di Pesantren Al-Mizan ya, Muhammadiyah Lamongan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.